Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini. Teks yang masih sama, selama 4 minggu kita sudah melihatnya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami, dan juga Anda yang sedang berlibur di Melbourne visiting family, anak saudara yang ada di sini. Kita ada di seri khotbah sepanjang bulan Desember ini, memikirkan nama-nama yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, anak yang dijanjikan itu di dalam kitab Yesaya. 700 tahun sebelum dia lahir, kita sudah merenungkan nama Yesus penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan hari ini kita akan melihat Raja damai. Dan saudara, kalau Yesus sudah datang sebagai Raja damai, pertanyaan yang saya kira sangat relevan bagi kita, kenapa tidak ada damai? Damai yang full di dunia kita kalau Yesus sudah pernah datang. Kenapa masih begitu banyak konflik etnis, perang antara bangsa-bangsa? Hari ini saudara, kalau Anda melihat koran online, Anda akan menemukan konflik di Gaza, Ukraina, Sudan, Palestina, Myanmar, Syria, Meksiko, Mali, Kongo. Ini adalah tempat-tempat di mana konflik itu terjadi dengan sangat intensif, dan puluhan, ratusan orang mati hampir dalam hitungan hari setiap hari, saudara. Dan kita bertanya, di mana janji damai yang dibawa oleh Raja damai tersebut? Karena jawaban Tuhan terhadap masalah world peace yang belum terjadi itu bukan tiba-tiba dia menghilangkan semua orang yang jahat. Karena kalau itu yang terjadi, saudara dan saya ikut hilang. Karena Anda dan saya juga jahat. Tetapi janji Tuhan untuk mendatangkan world peace adalah melalui seorang bayi, seorang anak yang telah diberikan untuk kita, yang lahir di Bethlehem di Palungan. Dialah Raja damai itu. Atau mungkin saudara, kalau kita melihat lebih dekat lagi dalam konteks kita pribadi, jangan ngomong soal Syria, Ukraina dan seterusnya. Mari kita melihat diri kita pribadi. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan 3P. Yang pertama adalah the paucity of peace. Slide berikutnya. Lalu the pathways dan the prince. The paucity itu artinya, saudara, ini kata saya tahu bahasa Inggris ya. Jadi saya minta maaf tidak saya terjemahkan bahasa Indonesia karena jadi susah. Ini cuma sudah 3P ya. Lama mikirnya ya, tolong diapresiasi. Paucity of peace, pathways to peace, prince of peace. Paucity itu artinya sesuatu yang hanya hadir di dalam jumlah yang kecil. Jadi paucity of peace itu ada damai tapi sedikit. Itu artinya. Dan saudara, kalau kita melihat di rumah kita, adakah damai sejahtera dari Tuhan? Kalau kita melihat di gereja kita, kalau kita melihat di tempat kerja kita, dengan kehadiran Anda, adakah damai? Mari kita melihat sebuah skenario. Bayangkan saudara, ini setengah 10 malam, hari Selasa. Anak Anda yang bernama Emma, 4 tahun, belum tidur. Dan suami istri ini, Sarah dan Anton, melihat anaknya belum tidur, si Sarah ini kaget karena anaknya masih main di ruang tamu. Dan slide berikutnya, kira-kira ini skenario yang terjadi, konflik.
Sarah dengan marah berkata, Anton, kenapa Emma masih bangun? Jam tidurnya itu jam 8 malam. Bagaimana dia bisa istirahat supaya besok masuk TK tidak telat? Lalu Anton mulai defensif, suaminya dia bilang, loh dia itu sedang asik menggambar, mewarnai. Aku gak mau menghentikan dia. Kan bukan the end of the world kalau dia itu bangun beberapa saat lagi. Mendengar itu saudara, istrinya frustrasi. Sebentar lagi, ini sudah sejam lebih dari jam 8. Sudah setengah 10. Engkau selalu membiarkan dia itu bangun sampai malam. Nah, nanti saya yang harus deal besok pagi dengan kerewelannya. Karena kurang tidur. Nah, suaminya Anton juga mulai terusik, dia bilang, oh sekarang saya yang jadi orang jahat. Mungkin itu karena kamu terlalu obsesi dengan peraturan. Emma itu seharusnya menjadi anak yang lebih rileks daripada anak yang stres karena peraturan-peraturanmu. Lalu istrinya Sarah sekarang lebih sarkastik menjawab begini, oh benar. Jadi kamu harus membiarkan dia itu terserah maunya apa. Anton, anak itu perlu struktur, perlu rutinitas. Engkau tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Anton menjawab dengan suara yang lebih tinggi lagi. Sarah, kamu gak bisa kontrol anak kita setiap detik. Dia itu umur 4, dia bukan robot. Dan dia bahagia, itu kan yang penting. Jangan memproyeksikan kekhawatiranmu kepada dia. Mendengar itu Sarah sangat sakit dan dia bilang, oh wow, sekarang saya yang jadi masalahnya. Aku cuman mau mendidik seorang anak yang disiplin, seorang anak yang sehat. Dan kau membuat aku merasa seperti musuh dalam keluarga ini. Lalu Anton bilang, no, saya cuman mencoba membuat anak kita itu tetap happy di dalam masa kecilnya. Tapi fine, kamu selalu mau benar. Oke, yuk kita tidurkan dia sekarang dan besok mungkin aku akan gagal lagi di bidang yang lain dan kamu bisa marahin aku lagi. End of story. Saudara, pertanyaan saya gini, apakah Anda mengalami ini di rumah? Apakah Anda yang punya anak, Anda mengalami konflik seperti ini? Atau Anda melihat cucu Anda, atau Anda dulu waktu kecil melihat papa mama seperti ini. Saya berdoa supaya ini bukan skenario setiap hari. Oh iya Pak, ini tiap hari begini emang. Kadang jam 10, kadang jam 11, kadang jam 7 malam, kadang 4 sore udah begini gitu. Saudara, kenapa ini terjadi? Kenapa damai itu cuma sedikit lalu ada banyak sekali konflik? Saudara, damai itu hilang sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Jadi kalau ini yang kita alami, jangan kaget dan jangan heran. Karena ini adalah konsekuensi kejatuhan manusia di dalam dosa. Dalam slide berikutnya, begitu pasangan pertama Adam dan Hawa itu tidak taat kepada Allah dan menyadari bahwa mereka itu telanjang. Apa yang pertama kali terjadi? Mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka mulai merasa khawatir, saudara. Dan itu sebabnya konflik dan kekhawatiran masuk ke dalam dunia Allah yang tadinya penuh dengan kedamaian. Coba Anda lihat Kejadian pasal 3 ayat 9, 10 dan 12. Adam bilang begini, ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, itu sebab aku bersembunyi. Sudah perhatikan, ketakutan, kekhawatiran itu terjadi kapan? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi damai dalam hati. Tidak ada lagi inner peace. Lalu apa yang terjadi di ayat 12, dan laki-laki itu berkata, perempuan ini, perempuan yang engkau taruh di sisiku, dialah, sudah lihat itu, menyalahkan orang lain. Jadi saudara, ketidaktaatan Adam dan Hawa membawa anxiety, membawa konflik di dalam
rumah tangga, di dalam gereja, di antara bangsa-bangsa. Kenapa? Karena kita selalu menyalahkan orang lain kalau kita nggak bahagia. Kita menyalahkan orang lain untuk pilihan-pilihan yang negatif, yang salah, yang kita buat sendiri. Kita tidak mau menerima rasa bersalah itu, kita menyalahkan orang lain. Dan itu yang membuat gereja pecah, keluarga berantakan, komunitas hancur, dan bangsa-bangsa berperang. Itu sebab ada the paucity of peace. Lalu apa yang kita lakukan dalam konteks seperti itu? Mari kita lihat poin yang kedua, saudara. The pathways to peace. Ada berbagai macam cara. Ya, kalau Anda sekolah psikologi, kalau Anda ke konselor, ini yang Anda akan diberitahu. Oh, gini Pak, gini Bu, Anda harus menganalisa situasi Anda. Dalam kasus Sarah dan Anton tadi, kira-kira ini analisa yang diberikan. Ada 4 masalah yang terjadi. Dalam slide berikutnya ya. Yuk kita coba menelaah masalah Sarah dan Anton. Yang pertama, kata psikolog tersebut, ada ekspektasi yang enggak klop. Maksudnya apa? Maksudnya begini, si istri kepingin suaminya itu mematuhi aturan tidur anak konsisten tiap malam jam 8 teng sebelum berita tidur. Si suami kepingin istrinya lebih fleksibel dan memprioritaskan kebahagiaan anak daripada rutinitasnya. Jadi enggak klop kan ekspektasinya. Harus ngomong, di ekspektasinya di manage gitu ya. Saudara, salah enggak ini? Benar, ini nasihat yang baik. Yang kedua, kata psikolognya, 2 orang ini punya asumsi yang salah terhadap satu sama lain. Si istri berasumsi suaminya itu nggak peduli tentang disiplin dan masa depan anaknya. Nanti jadi anak yang liar karena nggak mau turut sama aturan. Karena boleh terserah mau ngapain dia. Si suami berasumsi bahwa rutinitas dan aturan yang dibuat istrinya itu karena dia ingin mengontrol segala sesuatu dan tidak menghargai spontanitas dan fun dan bahagianya anak. Jadi kalau begitu apa? Asumsinya harus saling diungkapkan satu dengan yang lain. Saudara, ini salah nggak? Nggak salah, nggak salah. Yang ketiga dia bilang, ngomong itu harus civilized, berbudaya. Jangan naik intonasinya, ngomongnya rendah gitu ya. Kalau perlu bawa alat desibel pengukur itu ya. Begitu mulai kamu, ya, udah langsung ada suara alarm diturunkan. Kamu, nah mestinya gitu kan. Jangan awas, jangan ngomong awas, awas gitu. Pokoknya harus rendah dan tidak tinggi gitu ya. Itu communication breakdown terjadi karena itu. Lalu apa lagi saudara? Yang keempat, jangan berfokus kepada apa yang kamu tidak bisa kontrol. Sudah tahu ya, ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Apa misalnya? Reaksi orang lain, perasaan orang lain, perilaku orang lain, kita nggak bisa kontrol. Masa depan kita nggak bisa kontrol. Si Sarah ingin anaknya punya masa depan yang baik. Itu sebabnya dia memberlakukan peraturan yang sangat ketat seperti Nazi gitu ya, misalnya di rumah. Kenapa saudara? Karena dia ingin mengontrol masa depan anak. Itu nggak bisa dikontrol. Yang kita bisa kontrol apa? Reaksi kita, perasaan kita, cara kita ngomong, semua itu di dalam kontrol kita. Tapi yang itu di luar. Jadi jangan fokus kepada yang di luar. Saudara, kalau ada psikolog yang memberikan Anda analisa dan solusi seperti ini, itu nggak salah dan ini baik. Tapi Anda harus ingat, kalau cuma Anda berhenti di sini, lalu berharap akan ada kedamaian dalam rumah Anda, apa yang terjadi? Anda hanya memecahkan masalah di permukaan, tidak pernah di akarnya. Tidak pernah di akarnya. Nah, saudara, saya ingin tunjukkan kepada Anda tabel dengan 3 pendekatan yang berbeda-beda. Nah, ini bukan seminar, ya kan? Saya tidak akan kasih kuis, Anda tidak usah presentasi gitu ya. Tapi ini khotbah.
Nah, tapi saya jelaskan ini karena penting. Ada 3 pendekatan yang barusan saya sharingkan, itu pendekatan sekuler, saudara. Kalau Anda melihat kolom yang kedua itu, secular approach, melihat konflik sebagai sebuah problem, sebuah masalah yang harus ditangani. Nah, tujuannya apa? Motivasinya apa? Supaya harmoni, supaya damai di rumah itu jangan ribut. Ya, nggak enak gitu, harus harmonis. Nah, bagaimana caranya? Harus mindful, harus punya komunikasi yang baik, harus punya boundary yang disetujui bersama-sama. Apa hasilnya? Hasilnya itu adalah kedamaian, meskipun itu sementara. Sampai nanti terjadi konflik lagi, kita tangani lagi. Nah, masalahnya adalah ini adalah solusi untuk perubahan perilaku, tetapi tidak pernah mengubah hati. Tidak mengubah hati kita karena akar masalah tidak pernah disentuh. Yang disentuh adalah perubahan perilaku suami dan perubahan perilaku istri. Saudara, itu pendekatan sekuler. Jadi kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda mengikuti peraturan dan pendekatan sekuler ini, boleh nggak? Boleh. Dan itu baik. Tetapi jangan berhenti sampai di sana, saudara. Kita memiliki resources, yaitu firman Tuhan. The gospel of God, Injil Allah yang membuat Anda bisa menangani akar masalah. Tapi sebelum ke sana mari kita lihat yang tengah. Nah, Anda jadi orang beragama, jadi orang Buddha, Hindu, Islam, Kristen termasuk. Pendekatan Anda jadi berbeda sekarang. Pendekatannya adalah, konflik itu ujian dari Tuhan. Bisa tabah enggak saya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama. Saya enggak boleh marah. Kalau marah nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, berkatnya hilang, kutukannya datang, celaka kita. Itu sebabnya saya harus tahan. Jadi supaya enggak konflik, saudara, ditahan, disepres ke dalam. Semakin lama semakin dalam. Satu kali meledak gitu kan. Itu yang menjadi teknik orang beragama, saudara. Doanya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, pelayanan diperbanyak, lalu mentaati perintah Tuhan. Kalau ditampar pipi kiri harus kasih pipi kanan. Aduh, biarinlah, saya tahan gitu. Akhirnya saudara, kita jadi seperti orang yang kaku, comply, taat, nurut, tapi tidak ada sukacita di dalam. Tidak ada sukacita. Ya, saya kuat-kuatin deh sama dia. Kita jadi orang yang legalistik. Tidak ada perubahan karakter dan tidak ada perubahan hati. Di luar berubah, tersenyum. Di dalam itu penuh dengan kedongkolan hati. Saudara, ini pendekatan agama. Pendekatan Injil itu sangat berbeda. Karena kita melihat konflik sebagai konsekuensi dari dosa. Kok bisa? Iya, kalau Anda lihat dan ingat cerita Sarah tadi. Dia itu sedang menyembah sesuatu, yaitu kontrol. Dia ingin mengontrol masa depan anaknya, diberikan peraturan dan rutinitas. Boleh gak sih kasih jam tidur jam 8? Boleh, it's okay. Tapi kalau akhirnya dia sangat-sangat terobsesi dengan itu, maka dia menjadikan kontrol yang tadinya baik menjadi berhala dia, dan Tuhan dilengserkan, kontrol itu menjadi Tuhannya. Sehingga pada waktu dia berpikir bahwa suaminya merebut kontrol dari dirinya, dia marah, saudara. Jadi dia sedang menyembah berhala sebetulnya. Di balik setiap konflik horizontal adalah konflik vertikal. Dia sedang menyembah kontrol, bukan Tuhan Yesus lagi. Suaminya juga sama. Dia kan kepingin anaknya itu happy dan seterusnya. Karena dia ingin apa? Dia ingin approval anaknya supaya anaknya gak marah sama dia. Dia dianggap, papanya dianggap idolanya, pahlawannya. Ini loh, mama ini gak fun, papa fun. Boleh aku main sampai malam. Karena dia ingin anaknya itu senang sama dia, puji dia lebih daripada istrinya. Jadi saudara, dia sedang menyembah berhala yang namanya pujian manusia. Lebih daripada dia ingin menyembah Tuhan Yesus. Jadi saudara lihat, ini adalah masalah konflik vertikal sebetulnya. Dia tidak sedang menyembah Tuhan Yesus, dia sedang menyembah pujian manusia. Nah, kalau kita sadar ini, maka saudara yang terjadi adalah kita melihat hati kita
Tuhan ampuni karena aku sudah menyembah kontrol, aku sudah menyembah pujian manusia. Lalu kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus itu. Jadi alat kita melawan konflik itu bukan mindfulness, bukan hanya tindakan agama, tetapi pekerjaan Kristus yang genap di atas kayu salib. Itulah yang membuat kita mempunyai modal untuk berubah, untuk mengampuni dan meminta pengampunan dari pasangan kita. Dengan demikian saudara, akar dari konflik itu ditanggulangi, yaitu dosa. Akar dari konflik itu kesombongan hati kita. Yang menganggap diri kita itu lebih layak daripada Tuhan, yang menyembah sesuatu, si aku ini, kontrolku, kenikmatanku, kenyamananku, itu yang kita sembah. Dan itu yang menjadi akar masalah. Itu sebabnya kita sekarang merasa bersalah, bertobat menerima kasih karunia Tuhan. Dan karena rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau berubah. Yang berubah bukan hanya perilaku, yang berubah adalah hatinya. Sudah lihat bedanya ini? Saudara, itu yang dilakukan Yesus bukan? Yesus datang untuk memecahkan lingkaran setan yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dialah Raja Damai. Dan dia mendamaikan kita dengan Allah melalui darahnya di atas kayu salib. Saudara coba bayangkan kalau Yesus itu ya, pada waktu dia melihat dunia ini kacau balau, penuh konflik di rumah, di gereja, di bangsa-bangsa. Lalu dia bilang gini, itu salah kalian semua. Karena kalian berdosa, lalu dia gak pernah datang ke dunia. Setelah ada satu kalimat yang saya pernah baca begini. Cara untuk memiliki kedamaian di hati. Itu dengan tiga kata ya. Cara untuk memiliki kedamaian di hati dengan menghidupi tiga kata. Not my problem. Nah, Anda mau damai hidupnya, coba hidup dengan filsafat kayak begitu saudara. Jadi kalau ngeliat sesuatu, ini bukan masalahku. Aku gak mau ikut campur, aku gak mau tahu. EGP emangnya gua pikirin. Dengan begitu Anda tidak terganggu kedamaian Anda. Ya kan, Anda baru tidur gitu kan, dengar ada sesuatu. Emangnya gue pikirin, not my problem, Anda tidur lagi. Setelah bayangkan kalau Yesus begitu. Not my problem, biarin aja dunia ini jungkir balik. Tapi that's not what he did. Dia datang ke dunia. Dia masuk ke dalam konflik itu. Bahkan dia menjadi korban. Korban untuk menebus dosa kita ketika konflik itu terjadi. Saudara, inilah the pathway to peace. Jalan menuju kedamaian yang diberikan oleh Raja Damai itu. Ini poin yang terakhir, the Prince of Peace. Saudara, kata prince ini artinya itu jenderal sebetulnya, jenderal perang. Dan damai itu melambangkan karakter Yesus. Jadi dia itu penguasa damai, jenderal dari kedamaian itu. Dan Anda perhatikan kata peace yang ada di sana, damai, itu bukan damai dalam artian misalnya gencatan senjata. Damai artinya tidak ada lagi ketegangan di rumah tangga. Bukan saudara. Damai itu dari kata Ibrani shalom. Shalom. Itu bukan hanya bahkan tinggal sama-sama di rumah dengan kondisi yang harmonis. Tetapi enjoying. Saudara, kalau Anda mungkin pernah dengar ya, banyak orang tua kalau anaknya sudah mulai remaja itu cekcok dengan remaja, dengan anaknya. Kalau anaknya bilang, "Pak, yang penting you do you, I do me," gitu ya. Kita mungkin serumah, tapi you have your own thing, I have my own thing. Kita hidup harmonis, jangan ganggu satu dengan yang lain. Nah, saudara, itu bukan shalom. Itu namanya ngekos. Kalau shalom itu menikmati relasi satu dengan yang lain. Shalom di dalam konteks Alkitab adalah menikmati relasi yang kita miliki dengan Allah, dengan sesama kita, dan dengan dunia lingkungan kita. Tidak mencemari lautan, tidak buang plastik sembarangan, tidak polusi. Saudara, itu artinya shalom.
Dan lihat apa yang Yesus lakukan untuk membawa kita shalom tersebut. Ini kaitan dengan Injil, saudara. Saya akan tutup menjelaskan kepada saudara kaitan Injil dengan damai yang Yesus bawa. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus. Saudara, waktu dia lahir, apa yang Alkitab katakan? Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan apa? Apa saudara masih ingat? Ini masih 4 hari setelah Natal ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi waktu dia lahir, damai itu datang. Waktu dia mau meninggalkan dunia, ini slide berikutnya. Damai itu saudara, dia tinggalkan. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dia datang adalah damai. Dia pergi meninggalkan damai. Yesus mengambil tempat kita di salib untuk memberi kita damainya. Jesus took our place to give us his peace. Saudara, apa yang terjadi di atas kayu salib? Di atas salib itu, Yesus memberikan kepada Bapanya rohnya. Yesus memberikan kepada Yosef of Arimatea itu tubuhnya. Yesus memberikan kepada Yohanes Rasul itu ibunya. Dan Yesus memberikan kepada Anda dan saya damainya. Itu yang terjadi. Karena Anda sekarang didamaikan oleh Allah. Dan Anda seharusnya memiliki Raja Damai dalam hati Anda. Tapi tidak hanya berhenti sampai di sana, waktu dia bangkit. Waktu Yesus bangkit, saudara, Anda ingat apa yang dikatakan pertama kali kepada murid-muridnya. Slide berikutnya. Di Yohanes 20 ayat 19 ayat 20 dan 21. Di minggu Paskah itu, di malam hari first day of the week, pintu-pintu terkunci dengan rapat dan para murid itu berkumpul ketakutan karena dipikir Yesus mati dan tetap mati. Lalu Yesus tiba-tiba datang dan berdiri di hadapan mereka dan berkata kepada mereka apa? Damai sejahtera bagimu. Dan yang menarik saudara, Yohanes mencatat begini. Waktu Yesus bilang begitu, dia menunjukkan kepada murid-muridnya tangannya yang berlubang dan lambungnya yang sedang tertusuk bekas tusukan dari para prajurit itu. Lalu para murid itu begitu bersuka cita melihat Yesus, lalu Yesus berkata lagi untuk kedua kalinya, damai sejahtera kutinggalkan padamu. Saudara, kenapa ini semua terjadi? Karena damai Yesus adalah buah pertama dari Kalvari. Damai yang Yesus berikan adalah hasil, konsekuensi, buah dari kematiannya di atas kayu salib. Inilah damai yang berbasis Injil, yang berbasis kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Jadi damai orang Kristen bukan hanya masalah jangan ada pikiran negatif. Tapi damai orang Kristen itu adalah kehadiran Kristus Sang Raja Damai itu sendiri di dalam dirimu. Karena dia sudah lahir bagimu, mati bagimu, dibangkitkan bagimu. Dan setiap kali dia lahir, mati dan bangkit, yang dia katakan adalah peace with you, damai sejahtera bagimu. Saudara, itu sebabnya damai kita tidak tergantung dari situasi di luar. Damai kita tergantung pada Raja Damai yang sekarang hidup di dalam hati kita. Tapi saudara, kaitannya dengan realita hari ini di mana ada perang di Syria, di Ukraina dan di Gaza, bagaimana? Ini poin yang terakhir. Saudara, kalau lihat saat berikutnya ya, Christmas, Natal yang kemarin kita peringati. Tadi saya mengatakan bahwa malaikat itu
mengumumkan kelahiran Yesus dan berkata, "Glory to God in the highest and on earth peace among those with whom he is pleased." Tahukah Anda, Natal itu menunjuk balik kepada ribuan tahun sebelumnya. Tahunnya dari mana? Ketika Maria berespon di Lukas pasal 1. Menerima kunjungan malaikat itu dan dia berkata begini. "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya." Lalu ayat 55, seperti yang dijanjikannya kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi kelahiran Raja Damai itu adalah realisasi janji yang diberikan kepada Abraham ribuan tahun sebelumnya. Tapi Natal bukan hanya melihat ke belakang, saudara. Natal itu juga melihat ke depan, kepada janji yang belum digenapi. Apa itu? Yang Yesaya katakan, saudara. Di pasal 9 ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, bahwa kerajaannya tidak berakhir. Of the increase of his government and of peace. Itu berarti apa? Itu berarti kerajaan Kristus semakin lama itu akan semakin besar. Dan bersamaan dengan semakin besarnya kerajaan Kristus, artinya semakin banyak orang Kristen di dunia ini yang percaya, maka damainya itu juga semakin besar dan menjadi damai yang akhirnya universal, total, ultimate di dunia ini. Dengan kata lain, saudara, semakin Yesus itu kerajaannya besar, semakin besar pula kedamaian yang dia bawa. Dan tidak ada pemerintah manapun yang dapat menghancurkan pemerintahnya. Tidak ada orang siapapun yang bisa menghancurkan damainya. Karena apa yang dikatakan Yesaya, the zeal of the Lord will do this. Konviksi Tuhan, passionnya Tuhan akan make sure ini akan terjadi. Jadi kalau Anda melihat bagaimana dengan Gaza, well, Tuhan akan menghadirkan damai yang full itu. Tidak ada lagi perang. Nanti memang. Kok bisa tahu bahwa itu akan terjadi? Karena dia yang pernah berjanji ribuan tahun sebelum Natal, dia menggenapi pada waktu Natal. Itu yang menjadi modal untuk iman saya percaya bahwa dia juga akan datang lagi yang kedua kali dan memberikan damainya yang full itu. Saudara, dua pertanyaan bagi Anda yang sudah Kristen. Saya ingin bertanya di akhir tahun ini, apakah Anda hidup penuh kekhawatiran? Apakah Anda memiliki ketegangan di rumah dengan orang-orang yang paling dekat dengan Anda mungkin? Ketegangan dengan orang-orang di gereja, ketegangan dengan orang-orang di tempat kerja, dimanapun Anda sekarang ditempatkan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang menguasai hati Anda, pikiran Anda, bukan damai Allah tetapi mungkin berhala. Karena ingin pujian orang, ingin perhatian orang, ingin kontrol, maka saudara, itulah berhala-berhala itulah yang menjadi tempat Anda mendapatkan safety, stabilitas dan seterusnya, bukan Tuhan. Itu sebabnya Anda selalu khawatir dan penuh konflik. Kalau itu yang Anda alami, datanglah kepada Yesus. Jangan biarkan saudara Anda menapaki tahun yang baru dengan kebiasaan yang lama, dengan dosa yang lama, dengan berhala yang sama. Tapi tinggalkan semua itu. Kembalilah kepada Yesus supaya Anda diperbarui. Karena Anda sadar, Tuhan, aku tidak mau lagi dipermainkan oleh berhala. Aku ingin menyembah-Mu, Raja Damai yang hidup di dalamku, yang menguasai hati dan pikiranku. Yang kedua, kalau Anda belum Kristen, Anda perhatikan ayat yang di tengah itu. Damai sejahtera di bumi bukan buat semua orang loh, tapi bagi mereka yang kepadanya Allah itu senang, memberkati. Itu artinya apa? Anda baru bisa dapat damai kalau Anda itu berdamai dengan Allah. Kalau Anda itu menerima kasih karunia-Nya dan didamaikan dengan Allah oleh Kristus Yesus melalui pengorbanannya. Kalau Anda belum didamaikan dengan Allah,
Saudara, tidak akan ada damai dalam hati Anda tanpa Anda berdamai dulu dengan Allah. Itu sebabnya datanglah kepada Yesus supaya Anda diperdamaikan dengan Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berespon kepada Tuhan yang rindu untuk memberkati Anda di akhir tahun ini. Yang rindu untuk menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera.